Beberapa hari terakhir, media-media di tanah air diramaikan dengan pemberitaan statement dari Capres Anies Baswedan yang mengklaim bahwa pembangunan jalan nasional di era Presiden SBY lebih banyak daripada di era Presiden Jokowi. Kemudian makin ramai ketika uh, terjadi klarifikasi atau bantahan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Kemudian juga isu mengenai terjadinya kesalahan membaca atau memahami data dari Pak Anies, di mana sebenarnya jalan nasional itu tidak seluruhnya pembangunan jalan baru, tetapi sebagian besar merupakan alih status dari jalan provinsi, kabupaten, karena alasan tertentu dirubah menjadi jalan nasional. Baik, tapi bukan itu yang ingin saya bahas saat ini. Saya mengajak teman-teman untuk lebih memberikan apresiasi bagi semua Presiden Republik Indonesia dari masa ke masa untuk mengingat kembali capaian-capaian positif yang mereka berikan terhadap negara kita, terlepas dari banyak isu negatif dan kontroversi dari masing-masing presiden tersebut. Yang pertama, Presiden Soekarno. Prestasi beliau tentunya pertama, beliau adalah proklamator kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah tokoh sentral bersama dengan para pemuda dan tokoh founding fathers lainnya yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masa pemerintah Presiden Soekarno diisi dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan adanya agresi militer Belanda 1 dan 2, kemudian jatuh dan tumbangnya kabinet pembangunan parlementer, kemudian menjaga keutuhan Indonesia yang sempat dirubah menjadi beberapa negara bagian seperti RIS, Republik Indonesia Serikat, negara Indonesia Timur, dan lainnya. Dan prestasi terakhir beliau sebelum lengser adalah ketika beliau mampu merebut Papua dari tangan Belanda. Berlanjut ke Presiden Soeharto. Beliau adalah presiden dengan jabatan terpanjang kurang lebih 32 tahun. Prestasi terbesar Presiden Soeharto tentunya adalah membentuk stabilitas keamanan jangka panjang, pertumbuhan ekonomi yang positif dan konsisten selama puluhan tahun, pembangunan dan peletakan dasar seluruh pembangunan di Indonesia, dan yang terpenting adalah bagaimana beliau pada dasarnya sudah membuat konsep pembangunan yang terjadwal, terarah, dan konsisten, yaitu berupa Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan Presiden B.J. Habibie. Beliau sangat singkat jadi presiden, 1 tahun 7 bulan. Banyak yang menilai kasus negatif ketika beliau jadi presiden. Tapi saya mengambil positif, prestasi terbesar B.J. Habibie adalah mengawal transisi negara Indonesia dari negara otoriter Orde Baru menjadi negara demokrasi dengan segala dinamikanya, reformasi, dan yang terpenting adalah beliau berhasil mencegah terjadinya disintegrasi bangsa sehingga Indonesia tetap utuh sampai saat ini. Saya tidak hitung Timur Timur karena pada dasarnya itu adalah wilayah titipan dari negara Barat. Presiden Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, prestasi terbesar beliau selama 2 tahun adalah yang pertama tentunya adalah pluralisme. Beliau mengembalikan hak-hak terutama warga minoritas yaitu warga keturunan agar diberikan hak untuk menggunakan kembali namanya, merayakan tahun baru Imlek dan sebagainya. Jadi beliau adalah tokoh pluralisme yang menempatkan baik itu minoritas dan mayoritas punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan Presiden Megawati Soekarno Putri. Beliau menjabat selama kurang lebih 3 tahun. Prestasi terbesar Presiden Megawati adalah secara konsisten mampu membawa Indonesia keluar dari krisis, keluar dari beliau mengawal pemulihan Indonesia dari krisis finansial Asia tahun 97-98 yang dampaknya luar biasa besar di Indonesia. Karena apa? Karena pemerintah
banyak kena masalah dengan BLBI, kita harus ngutang di IMF dengan jumlah miliaran dolar. Kemudian yang terpenting beliau adalah punya jasa melaksanakan pemilihan presiden secara langsung pertama di Indonesia, meskipun akhirnya beliau harus menerima kekalahan dari Presiden SBY. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY adalah presiden pertama yang mengakhiri masa jabatan 2 kali periode sejak zaman reformasi. Pemerintahan Presiden SBY ini tentunya melanjutkan estafet pemulihan ekonomi dari zaman krisis moneter 98, di mana pada zaman Presiden SBY mulai diterapkan pembangunan dengan penetapan program yang waktu itu disebut MP3EM, yaitu Master Plan Percepatan Pembangunan, yang menentukan wilayah Indonesia menjadi 7 atau 8 koridor dengan mengoptimalkan potensi masing-masing daerah. Di masa Presiden SBY sendiri boleh dibilang Indonesia menikmati keberuntungan ya, atau boleh dibilang pasar komoditas yang sedang sangat baiknya. Kemudian rakyat relatif hidup dengan nyaman, paling tidak ekonomi mulai berkembang, dan selama 10 tahun stabilitas politik juga dijaga dengan baik oleh Presiden SBY. Presiden Jokowi yang saat ini masih menjabat sekitar 2 tahun atau mungkin kurang, prestasi terbesar Presiden Jokowi semua orang tahu, yaitu infrastruktur. Beliau membangun banyak sekali infrastruktur yang memang sangat penting dan dibutuhkan oleh negara ini. Dari infrastruktur darat, beliau banyak membangun jalan tol yang tentunya sangat mempermudah logistik, arus barang, arus orang. Kemudian kita lihat ya, mudik sekarang tidak pernah macet parah. Kemudian beliau juga membangun banyak sekali jalan Trans Jawa, Trans Sumatera, dan juga membangun banyak jalan infrastruktur darat, laut, pelabuhan, dan juga banyak sekali bandara di seluruh Indonesia. Dari segi kelautan, beliau punya proyek yang namanya tol laut, jadi tidak membangun jembatan tetapi mengoptimalkan konektivitas menggunakan kapal-kapal di antara wilayah Indonesia yang sangat berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Beliau juga membangun banyak pelabuhan peti kemas dan juga membangun pelabuhan dalam ya, yang sangat penting untuk kargo internasional. Kemudian beliau juga membangun narasi revolusi mental. Saya pribadi merasakan bahwa di zaman Presiden Jokowi, menghadapi orang-orang asing, menghadapi negara-negara lain, kita punya peningkatan kebanggaan dan confidence, tingkat kepercayaan diri yang lebih baik. Kita merasa bahwa Indonesia semakin besar dan kita mampu melaksanakan event besar seperti Asian Games, kemudian melaksanakan G20, dan juga kita mampu secara perlahan memperbaiki prestasi olahraga dan sebagainya. Jadi itu banyak sekali yang harus kita apresiasi dari semua presiden kita, bahwa masing-masing presiden punya milestone-nya masing-masing. Masing-masing presiden menghadapi dinamika dan tantangannya masing-masing. Tetapi mari kita sebagai warga negara Indonesia tetap melihat segala prestasi tersebut untuk bisa kita berikan apresiasi, daripada menghabiskan waktu untuk berdebat membandingkan siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih buruk. Baik, terima kasih.